Baik, kita baca bersama ayat 72 dari surah Al-An'am, diawali dengan ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wa an aqimus salata wattaqu. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Sampai tanda waqaf yang kedua, jimnya disatukan saja. Tarik nafas. Wa yauma yaqulu kun fayakunu qaulul haqq. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wa lahul mulku yauma sur. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Tarik nafas sampai tanda jim. Wa iz qala Ibrahim li abi azara atattakhidhu asnaman aliha. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ya, sampai wal ar nanti kita ulang. Tarik nafas. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Ulang dari wal ard berhenti di ujung ayat. Tarik nafas. Wal ardi wal yakuna minal muqinin. Sampai tanda qaf dan lam. Tarik nafas. Falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaba. Sampai ujung ayat. Jimnya diwasal saja. Tarik nafas. Qala haza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Sampai jim. Tarik nafas. Falamma ra'al qamara bazighan qala haza rabbi. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Falamma afala qala
azim. Sadaqallahul azim. Tajwid satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aqimus salata wattaqu. Wa an aqimu, an menjadi idhar, jelas ya. Huruf idhar ada 6. Alif, ha besar, ain, ha kecil, kemudian kho dan go, itu idhar. Setiap tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf yang 6 tadi, itu dibacanya idhar. Idhar itu jelas. Suara apa yang jelas? Suara nunnya jelas. Ya, an. Tidak ang, tapi an. Wa an aqimus salata. Ki menjadi maddo bi'i, panjang 2 harokat. Setiap kasroh menghadapi ya mati atau fathah menghadapi alif mati atau domah menghadapi waw mati, itu disebut mad tabi'i, panjang 2 harokat. Ayun saja. Aqimus salata, as-salata alif lam samsiyah, la-nya mad tabi'i. Wattaqu, kalau mati di sana menjadi mad arid li sukun ya. Mad panjang, arid dari kata arodo, ingin, li untuk sukun mematikan. Mana yang dimatikan? Suara hu-nya dimatikan karena ada wakof di sana. Wattaqu, panjang. Wa huwallazi ilaihi tuhsyarun. Allazi alif lam samsiyah, zi-nya mad jaizmun fasil. Mad tabi'i zi menghadapi alif lagi di 2 kalimat ya, maka menjadi mad jaizmun fasil. Mad panjang jaiz boleh, munfasil dipisah. Apa yang boleh dipisah? Antara allazi dan ilahi boleh dipisah. Wa huwallazi, boleh berhenti di situ, tapi karena tidak ada tanda wakof maka diulang ya. Nah, itu nama jaiz munfasil. Ilaihi, laimat lain ya. Tuh hamati hamas ya, desir. Tuh syarun mad arid li sukun ya, sama dengan tadi. Allah memberikan ilmu kepada kita semua itu melalui pendengaran kita, melalui penglihatan kita, melalui perhatian kita. Ya. Dengan melihat kita jadi tahu, dengan mendengar kita juga jadi tahu, dengan memperhatikan pengetahuan kita semakin kuat. Nah, kemudian menjadilah ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan. Apa yang kita ketahui itu adalah ilmu. Dan ilmu itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamalkan untuk apa ilmunya. Maka hari ini kalau ibu sudah mengetahui ilmunya tentang wajib sholat, ya harus wajib sholat, laksanakan. Kalau hari ini sudah mengetahui wajibnya kita berzakat, zakat. Wajibnya haji, ya kita laksanakan haji. Man istata'a ilaihi sabila, tentunya bagi orang yang mampu di perjalanannya. Mampu Pak, kuat, jag-jag, alhamdulillah, ongkosna teu aya. Tedugi. Tapi takdir Allah, izin Allah, teu boga ongkos, teu boga biaya. Kalau takdir Allah itu bisa terjadi. Ada saja orang yang berbaik hati untuk menghajikan, pergi ya, memberi ongkos. Jadi intinya adalah siapa yang mampu di perjalanannya itu adalah diwajibkan untuk ibadah haji. Alhamdulillah kita sudah berusaha untuk membaca ayat suci Al-Quran, membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
surah 6 Al-An'am ayat 72 sampai dengan ayat 77. Semoga apa yang kita usahakan, baik membacanya, baik mendengarnya, baik memperhatikannya, dan juga hadirnya kita di majlis taklim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang akan menjadi syafaat nanti adalah bacaan ayat suci Al-Qur'an kita. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'ah. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an fa innahu, sesungguhnya bacaan Al-Qur'an itu ya'ti akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafa'atun sebagai syafaat. Ya. Maka alhamdulillah Allah memberikan kemurahan kepada kita semua. Rasulullah menjelaskan setiap huruf yang dibaca dari ayat suci Al-Quran, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Dari satu huruf. Bukan per ayat, tapi per huruf. Makanya kenapa ayat suci Al-Quran ini menjadi mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat besar dan sangat besar manfaatnya. Besarnya, hebatnya, mukjizat Nabi Musa, tongkat bisa menjadi ular, tongkat bisa membelah lautan, berlaku pada saat itu. Sekarang mah nggak ada tongkatnya. Aya nu neangan tongkat Nabi Musa meureunna. Hese, ya, kemana? Susah. Hebatnya, ya, Nabi Isa alaihissalam pun hanya berlaku pada saat itu. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizatnya berlaku dari mulai wahyu ini turun sampai nanti yaumil kiamah. Berlaku sepanjang zaman, bahkan terbawa ke alam akhirat. Ya. Maka alhamdulillah setiap hari Sabtu kita manfaatkan waktu kita untuk membaca, mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Ya. Kemudian semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran sesuai dengan janji Allah, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Ya. Kemudian menjadi sababiah turunnya keberkahan dan peningkatan iman kepada kita semuanya. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca, agar di samping mendatangkan pahala bagi diri kita, juga dengan mentadaburi, mempelajari Al-Quran, Allah menurunkan ilmunya kepada kita, menurunkan hidayahnya, menurunkan taufiknya kepada kita semua. Ayat 72 dan 73 masih lanjutan dari ayat sebelumnya. Tetapi nanti ayat 74 itu adalah tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Wa an aqimus sholata, wa dan an agar supaya akimu kalian laksanakanlah, kalian dirikanlah, dari kata koma itu mendirikan. Ya. Wa an aqimu dan dirikanlah oleh kalian as-sholata salat, wattaqu dan kalian bertakwalah kepadanya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dan dia Allah allazi yang ilahi nanti kepadanya tuhsyarun kalian akan dikumpulkan, ya, sesuai dengan yang sedang kita pelajari, ya, yaitu dari mulai kita masuk ke alam kubur, alam barzah, kemudian nanti kita berkumpul di padang mahsyar, kemudian mengalami hisab, ya, sampai tadi tentang syafaat, yaitu udah lama kita pelajari. Wa huwallazi dan dia Allah allazi yang khalaqas samawati, dialah yang menciptakan as-samawati langit. Dalam ayat lain Allah menjelaskan Allah menciptakan langit tanpa tiang,
Ya, luar biasa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wal ardo, dan juga ya Allah lah yang menciptakan bumi ini. Bil haqqi, dengan hak, dengan benar, tanpa ragu lagi. Wa yauma, dan pada hari ketika yaqulu, dia berfirman, kung fayakun, jadi fayakun, maka jadilah. Itulah ya Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah kun fayakun, jadi maka jadi. Kalau Allah sudah menghendaki, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah ingin menolong seseorang, sekalipun dihalangi oleh siapapun, maka bagi Allah tidak akan ada apa-apanya. Bagi Allah kun fayakun, jadi maka jadi. Qauluhul haq, ucapan Allah itu, firman Allah itu adalah al-haq, kebenaran. Ya. Walahul mulku, dan baginya lah, bagi Allah lah al-mulku, kekuasaan, kerajaan. Yauma, pada hari yungfahu, ditiupkannya fisur, pada sangka kala, tentang kehancuran. Ya, kalau dunia ini sudah kiamat, maka Allah menyuruh kepada malaikat untuk meniup sangka kalanya, hancurlah bumi ini. Kemudian sangka kala yang kedua, membangkitkan ya umat manusia untuk dihisab. Alimu, yang mengetahui al-ghaibi, perkara yang gaib, wasyahadati, dan yang tampak, wa huwal hakimul khabir, dan dia Allah al-hakim, yang maha bijaksana, al-khabir, yang maha teliti. Allah mengetahui perkara yang gaib, ya, juga yang nampak. Ya, kalau kita tidak akan bisa mengetahui isi hati manusia, tetapi Allah, wallahu ya'lamu bimati sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Makanya tentang keikhlasan ini adalah perbuatan hati. Tidak bisa ditampak-tampakkan, tidak bisa diperlihatkan oleh manusia. Itu mah perbuatan hati. Yang tahunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya kita beribadah ataupun tidak akan ada yang bisa menilai selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya keikhlasan ini menjadi nilai pokok, nilai yang paling utama nanti di saat pertanggungjawaban amal. Ya, kalau ikhlas amal kita betul-betul lillahi ta'ala, maka nanti akan menjadi penolong, pemberat amal kebaikannya. Tetapi kalau amalnya ada sifat ria, ada sifat ingin dipuji oleh orang, maka tidak lillah lagi, tidak mukhlis lagi. Ya, tetapi tercampuri unsur yang atau niat yang lain. Ya, makanya berhati-hati. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, tentang kisahnya Nabi Ibrahim, ya, 74. Ibu boleh dicatat surah sebagai tafsirnya, pelengkapnya surah Maryam, Bu. Catat ya, Ibu nggak pelajari tentang Nabi Ibrahim ayat 41 sampai ayat 50. Maka catat itu pelajaran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tafsir tambahan dari ya ayat surah Al-An'am ayat 74. Surah 19 Maryam ayat 41 dan 50. Ya, tuh nanti kalau ada waktu kita buka, kalau tidak ada pelajari di rumah. Dalam ayat 74 ini adalah tentang kisah, ya, sejarah Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa iz qala, dan iz ketika qala berkata Ibrahim li abihi, kepada bapaknya, ajar. Jadi dalam tafsir ajar ini ada yang menyebut nama dari bapaknya, juga ada yang menyebut bahwa ajar ini adalah nama berhala yang diciptakan bapaknya, ya. Ajar. Tapi kalau melihat dari ayat ini jelas ini nama
bapaknya, ya. Wa izqala, dan ketika berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim, li abihi, kepada bapaknya, ajar. Atattahidu, apakah kamu menjadikan asnaman, berhala-berhala ini, alihah, sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Ini, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat kamu. Kalau bahasa Arab mah deka bapak, deka orang tua, kamu, ya. Orang Sunda mah kan benten, ya. Nyarios ke pribados, simkuring, abdi, lemas loba, saya rada keren saeutik. Lamun nyebutkeun urang rada kasar. Komo dewek mah bahasa naon, ya. Sunda mah loba ting bahasana. Usak usuk bahasana teh loba. Tapi lamun bahasa Arab mah kawe kan ka bapak oge, ya. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, aku melihat kamu. Eta ka bapak nyebut kamu, mun urang mah kan teh sopan. Ya, tapi di bahasa Arab mah kieu atuh. Ya. Wa qaumaka, dan kaummu, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ya, karena ya bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah di samping dia pembuat berhala, pembuat patung, juga termasuk penyembah berhala. Wa kadzalika, dan demikianlah nuri, kami perlihatkan Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, malakutas samawati, kerajaan, kekuasaan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Waliyakuna, dan agar dia menjadi minal mukinin, dari orang-orang yang yakin. Ya. Nabi Ibrahim perjalanannya sedang mencari Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah perlihatkan, ya, waliyakuna minal mukinin, agar Nabi Ibrahim ini menjadi seorang yang yakin terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada perjalanannya sama juga. Palamma, maka ketika jannah, telah gelap, alaihi, atasnya, al-lail, malam, ro'a kaukaban, dia Nabi Ibrahim kaukaban, melihat bintang. Qala, dia berkata Nabi Ibrahim, hada Robbi, ini Tuhanku. Ya, ini perjalanan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang malam, kemudian datang gelap, melihat, ya, kepada bintang, maka Nabi Ibrahim berkata, haza Robbi, ini Tuhanku. Palamma, maka ketika apalah ia terbenam, bintang itu hilang, lenyap, terbenam. Qala, dia berkata, la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang terbenam, yang hilang. Begitu nampak bintang indah, kata Nabi Ibrahim, ini Tuhanku. Tetapi begitu bintang hilang, dia tidak yakin bahwa itu adalah Tuhan. Dia tidak suka kepada yang terbenam. Falamma ro'a, maka ketika ro'a, dia melihat al-qamaro, bulan, bazigon, terbit. Qala, dia berkata, hada Robbi, ini Tuhanku. Tadi melihat bintang, dia mengatakan bintang Tuhanku, tapi begitu bintang hilang, dia tidak percaya. Kemudian dia melihat bulan, begitu bulan terang, inilah Tuhanku, ya. Palamma apalah, lalu ketika bulan itu terbenam, qala, dia pun berkata, lain, sungguh jika lam yahdini, tidak memberi petunjuk kepadaku, Rabbi, tentangku, la akunanna, pastilah aku akan menjadi minal qaumid dolin, dari kaum yang sesat. Ini bahasanya belum selesai, sampai nanti 78 itu melihat matahari terbit, kata Nabi Ibrahim, ini Tuhanku. Tapi begitu terbenam, dia tidak percaya lagi bahwa itu Tuhanku. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim, Allah berikan hanifan, itu agama yang lurus, yaitu agama tauhid. Ya, itu saja untuk bahasan pada Sabtu ini. Kisah Nabi Ibrahimnya belum selesai, baru sampai ayat 77. Semoga nanti Sabtu depan kita bisa terus mempelajari, mengkaji tentang isi kandungan
Al-Quran yang alhamdulillah sudah berjalan hampir 6 tahun, bukan 5 tahun pengawasan teh namanya Duwika surah Al-An'am. Karek genep surat ke can beres, makanya 114 surat. Sabaraha surat deui Ibu? Allah alam ya. Kaumuran alhamdulillah henteu, nu penting urang istiqomah. Geletuk maut isuk terugi, udah orang mah geus. Ya, ajal itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana ya kita mengikuti firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sebetulnya mati itu hak Allah Subhanahu wa taala. Umat narik dalam keadaan apapun hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah sayang kepada umatnya, jangan tong maut dalam keadaan selain agama Islam. Saking sayangnya. Padahal aku mau Allah mah dia cabutan nyawa oge itu mah hak Allah Subhanahu wa taala, tapi karena sayang kepada umatnya, memiliki Rahman dan Rahim, maka mengingatkan jangan sampai ya kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja ya kita senantiasa istiqomah untuk mempelajari Al-Qur'an, istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikaji pada hari ini bersumber dari kitab Ibnu Katsir. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qakhrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.